Politeknik Negeri Batam merupakan salah satu perguruan tinggi yang telah menerapkan konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang digagas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan tujuan guna meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi baik dari aspek soft skill maupun hard skill. Konsep dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini juga menerapkan proses pembelajaran yang otonom dan fleksibel yang dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensi sesuai dengan bakat dan minatnya, sehingga proses pembelajaran lebih kreatif dan inovatif yang pada akhirnya mampu menyiapkan lulusan perguruan tinggi yang memiliki kemampuan menjadi pemimpin masa depan yang unggul dan kepribadian luhur, sehingga lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman. Di Politeknik Negeri Batam, program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ini mengadopsi pola penerapan kurikulum berbasis dunia usaha dan dunia industri dengan mentransformasi konsep pembelajaran Project Basic Learning atau PBL merupakan paradigma baru model pembelajaran yang berbasis Project Real. Hal ini guna memastikan soft skill dan hard skill serta karakter kuat para mahasiswanya. Penerapan kurikulum berkonsep PBL itu sendiri di Politeknik Negeri Batam telah memadukan dengan program Teaching Victory, model pembelajaran yang menekankan pada aktivitas untuk menghasilkan produk nyata yang telah diterapkan pada semua program jurusan keahlian. Dengan harapan, pembelajaran berbasis proyek ini nantinya mahasiswa mampu menghasilkan produk sesuai standar di dunia usaha dan dunia industri. Di samping itu juga dari program PBL ini diperuntukkan bagi mahasiswa yang memiliki passion untuk mewujudkan karya besar yang dilombakan di tingkat internasional atau karya dari ide inovatif atau untuk melakukan riset dan pengembangan. Salah satunya yang telah mengukir prestasi di ajang nasional maupun internasional adalah dari program studi robotika. Menurut Direktur Politeknik Negeri Batam Uub Bragja Widagda, STMT PhD, sesungguhnya ikhtiar-ikhtiar dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu telah dirintis Politeknik Negeri Batam ini sejak tahun 2018 lalu, yakni berupa magang mahasiswa selama 1 tahun, studi independen, dan kerjasama link and match dengan dunia usaha dan dunia industri. Namun saat ini, kata dia, dengan digulirkannya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini lebih dilegalkan dan terstruktur, sehingga konsep-konsep yang telah dijalankan Politeknik Negeri Batam sebelumnya lebih diperluas lagi. Begitu pula dengan penerapan pembelajaran berupa konsep PBL berbasis proyek real ini, kata Uub, tiada lain guna memastikan soft skill dan hard skill serta karakter kuat para mahasiswa itu sendiri. Di samping itu juga memberikan ruang bagi mahasiswa agar mampu berpikir kritis dan analitis serta inovatif dan memiliki kreativitas dalam memecahkan masalah, dengan harapan nantinya para mahasiswanya itu mampu mempunyai pengalaman langsung di dunia usaha dan industri serta di masyarakat sebagai bekal memasuki dunia kerja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kita kan perguruan tinggi negeri, di antara yang lain kita kan dipercaya oleh Kemendikbudristek untuk menjalankan kampus Merdeka dari Merdeka Belajar oleh Kemendikbudristek. Sejauh mana Pak pergerakan dari kampus Merdeka itu sendiri? Baik, terima kasih Mas Armen. Semoga sehat selalu semuanya. Alhamdulillah. Baik, terkait kampus Merdeka, memang ini adalah kebijakan secara nasional yang diambil oleh Kemendikbudristek. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan relevansi antara pendidikan dengan kebutuhan sekitarnya. Nah, kita sendiri di Politeknik Negeri Batam sebenarnya sudah memulai ikhtiar-ikhtiar itu mulai dari tahun 2018. Misalnya kita encourage semua mahasiswa kita untuk magang 1 tahun, terus kemudian kita juga bekerja sama dengan berbagai lembaga terkemuka, misalnya dengan Apple Academy untuk melaksanakan studi independen,
Dan ya alhamdulillah ikhtiar-ikhtiar itu akhirnya dilegalkan melalui Permendikbud nomor 3 tahun 2020 yang mencakup tentang kebijakan Merdeka Belajar. Nah, kampus mereka itu tidak lepas dari PBL ya, program basic learning itu Pak. Sudah sejauh mana Pak PBL kita terapkan? Nah itu agak berbeda, agak berbeda ya. Jadi kebijakan kampus Merdeka itu adalah kebijakan untuk membawa mahasiswa untuk merasakan pembelajaran di tempat lain, di luar kampusnya, di luar prodinya, baik itu melalui penelitian, baik itu melalui magang, baik itu melalui wajib militer juga pernah ada, ataupun yang lain membangun desa dan yang lain sebagainya. Nah kalau project based learning itu adalah salah satu metode pembelajaran. Jadi agak berbeda. Tapi memang nafasnya sama, adalah agar satu, mahasiswa itu lebih terpapar dengan dunia nyata, dan yang kedua agar mahasiswa lebih aktif dalam pembelajarannya. Nah, jadi memang keduanya berbeda, tapi sebenarnya nafasnya sama. Gitu Pak Arman. Artinya mahasiswa itu lebih real dalam menggarap sebuah konsep pembelajaran ke dunia nyata itu Pak. Betul. Kalau konsep untuk kampus mereka sendiri berapa yang kita terapkan Pak? Jadi kalau kita di vokasi itu lebih dekat dengan dua hal, yaitu magang dan juga studi independen. Meskipun bentuk-bentuk lain seperti mengambil mata kuliah dari kampus lain itu juga kita laksanakan, terus membangun desa itu kita juga laksanakan. Tapi yang lebih masif dan lebih familiar untuk mahasiswa vokasi itu adalah magang dan juga studi independen. Kita udah berapa bulan kita terapkan untuk kampus ini? Kalau magang sendiri sebenarnya sudah kita mulai terapkan tahun 2018. Jadi sebelum ada kebijakan itu sendiri sudah kita terapkan. Bahkan kuat ya. Bahkan ya dilegalkan malah. Ya. Bahkan untuk magang 1 semester sendiri sebenarnya kita udah mulai melakukan sejak tahun 2003. Jadi ya kita punya tradisi yang sesuai dengan nafas kebijakan kampus Merdeka. Ini lebih kepada link and match itu ya Pak ya? Ya betul, agar lebih relevan antara apa yang dilakukan oleh dunia kampus dengan kebutuhan sekitarnya. Orang kalau Mas Dirjen itu sering melabeli dengan link and match. Pak, keterlibatan dari ini dunia industri dalam mengkonsep program-program yang diterapkan oleh Politeknik di Berakan juga mana? Jadi kita sekarang ini menjadi lebih terbuka dan membuka diri seluas-luasnya terhadap keterlibatan para stakeholder kita dalam proses pembelajaran. Memang metode pembelajaran yang dulu-dulu yang lebih berpusat pada dosen, misalnya dengan metode ceramah dan lain sebagainya, itu agak sedikit nggak sesuai dengan nafas untuk membuka diri, mengundang berbagai industri untuk terlibat dalam proses pembelajaran. Nah sekarang kita mulai membuka diri, membuka seluas-luasnya kampus kita bagi industri untuk terlibat dalam pembelajaran. Bentuknya bisa macam-macam. Sebagai contoh, ada industri yang membuka ruang kelas di kampus kita, itu ada. Ada juga industri yang membawa proyeknya atau problem di shop floor-nya untuk diselesaikan di dalam kelas atau kita sebutnya sekarang workspace. Kemudian kita juga mengirim mahasiswa untuk belajar ke industri. Jadi macam-macam Pak. Artinya lebih mengarah membawa industri ke dunia kampus ya Pak ya? Dua-duanya, membawa industri ke dunia kampus atau membawa mahasiswa kita untuk belajar di industri. Pak, keterlibatan penyusunan program kalau industri sendiri kita libatkan nggak? Kalau industrinya sudah terlibat, berinteraksi dan berkomunikasi secara intens, otomatis mereka ini terlibat dalam tidak hanya di pembelajaran, tapi mulai dari perancangannya. Nah, kalau konsep-konsep itu keterserapan tenaga kerja sendiri masih jauh ini?
Gimana? Ya karena industrinya sudah terlibat, terus kemudian mereka juga terlibat dalam perencanaan, mulai dari perancangan, pelaksanaan, evaluasi, dan juga interaksi antara mahasiswa dengan industri sendiri juga diperpanjang melalui makan dan yang lain, aktivitas yang lainnya, sehingga akibatnya mereka ini sudah saling kenal, standarnya sudah terbentuk juga, sudah dapat masukan banyak, sehingga keterserapannya alhamdulillah tinggi. Pak, ini kita udah ada ini teaching victory yang kita bentuk di kampus ini. Ya, jadi kita sekarang ini justru mengubah seluruh ruang kelas dan ruang laboratorium kita menjadi yang namanya workspace. Workspace ini adalah tempat kerja. Jadi mahasiswa itu nanti kalau ke kampus ya bekerja. Ya. Harapannya mereka lebih cepat terpapar atmosfer industri, atmosfer tempat kerja, dan itulah yang mestinya disebut sebagai teaching factory atau teaching industry atau teaching enterprise atau konsep-konsep itulah. Dan dari konsep teaching victory aja, produk apa yang kita pernah dihasilkan yang bisa dipublish gitu ke industri sendiri. Jadi kita saat ini ada beberapa produk, banyak produk terkait game, banyak aplikasi yang tersedia di App Store, terus kemudian animasi juga kita banyak sediakan, banyak kita publish di YouTube. Terus ini juga adalah produk kampus kami. Terus kemudian ini tuh bukan tempatnya ya, tapi kartu yang ada di sini ini adalah produksi anak-anak. Kayak ID card ya, Pak. Di dalam kartu sini kan ada chipnya juga yang membuat ada anak-anak di sini. Terus kita juga bikin berbagai perangkat Arduino, mainan, robot mainan, macam-macam Pak. Jadi apapun kita buat. Artinya standar industri yang diharapkan Pak ya? Kita terus menuju ke sana. Pak, terkait dari ini, dari produk-produk, ada nggak prestasi yang dihasilkan oleh anak sendiri? Mungkin dalam segi skillnya gitu kan, kompetensi di luar daripada kampus ini. Kalau selama mereka menjadi mahasiswa ya mungkin bisa salah satunya bisa diukur melalui prestasi kejuaraan, misalnya mengikuti lomba-lomba internasional. Robot sudah dikenal. Akhir-akhir ini yang banyak berinteraksi dengan dunia luar tuh teman-teman dari rekayasa keamanan cyber. Anak-anak itu saling berteman dengan tim lain di Amerika, tim lain di belahan dunia yang lain. Mereka saling berkenalan, membentuk kelompok, kemudian ikut lomba di mana menang dan lain sebagainya, itu banyak. Jadi hal-hal yang seperti itu kita encourage sekarang. Terus inovasi Pak ya. Pak, dari kampus mereka sendiri, endingnya seperti apa sih yang diharapkan untuk outputnya? Endingnya adalah tidak ada jarak antara pengguna kebutuhan, pengguna lulusan dengan kampus. Jadi kalau itu sudah terjadi, maka apa yang dihasilkan oleh kampus itu relevan dengan pengguna kebutuhannya, baik itu masyarakat, baik itu industri, baik itu pemerintah, ataupun yang lainnya, ataupun bahkan ketika si mahasiswa ingin berwirausaha. Jadi sudah tidak ada jarak. Artinya apa yang mereka lakukan, mereka pelajari itu memang lain dengan aktivitas yang akan mereka lakukan sudah mereka lulus. Dari Kemendikbudristek sendiri Pak, evaluasinya, grade-nya kita udah satu semester seperti apa? Kalau untuk kampus Merdeka, saya pikir Poli Batam mungkin kalau dari sisi mahasiswa magang termasuk yang terbanyak di antara kampus vokasi yang lain. Kalau untuk penerapan PBL, saya pikir kita sudah jadi salah satu referensi penerapan project based learning itu di Indonesia. Betul. Artinya ini udah benar-benar pas banget dengan Politeknik Batam. Ya mudah-mudahan Pak. Tentu saja dengan dukungan seluruh masyarakat Kepri. Terima kasih Pak U. Sama-sama Pak Armen. Semoga Politeknik Batam maju terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sementara, menurut para dosen Politeknik Negeri Batam, untuk metode pembelajaran berupa konsep PBL telah diterapkan di semua program studi
sejak tahun terakhir ini, seperti penerapan pembelajaran PBL pada prodi robotika, lebih berkonsentrasi pada pembuatan produk robot delivery yang inovatif dapat dioperasikan di setiap tempat. Selain itu juga, produk-produk lainnya yang telah dihasilkan merupakan hasil penyelarasan kurikulum PBL yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Pak Hendra, kampus kita kan sekarang lagi menerapkan PBL ya, Project Basic Learning yang dicanangkan oleh Kemendikbudristek. Sejauh mana Pak program itu kita laksanakan? Ya, jadi Project Based Learning Pak ya, itu adalah sebenarnya metode pembelajaran sebenarnya. Kalau di kementerian itu menetapkan sebagai salah satu indikator kinerja. Indikator kinerja itu yang diukur dari setiap kampus Pak ya. Setiap kampus itu nanti diukur tuh banyak indikator kinerjanya. Nah, salah satunya adalah menerapkan konsep belajar project based learning itu di dalam semua program studi. Nah, kalau di Poli Batam sendiri memang sejak setahun terakhir ini kita sudah mulai memasifkan konsep pembelajaran ini. Artinya sebelum itu kita menggunakan pembelajaran konvensional. Jadi dosen masih masuk ke kelas, kemudian mahasiswanya dengerin dosennya ngajar selama sekian menit gitu ya, atau sekian jam. Kalau ini lebih mengarah mahasiswa untuk diajak untuk lebih ini ya, menyelesaikan kreatif, permasalahan gitu langsung kan? gitu kan. Inovatif gitu. Betul. Nah Pak, kalau nengok proyek-proyek yang kita lagi garap itu apa Pak? Proyek yang kalau kita di sini ya di lokasi ini di BRIL namanya Barelang Robotics and Artificial Intelligence Labs, itu lebih fokus ke robotics dan artificial intelligence. Jadi robot-robot yang dipakai untuk kontes, kemudian ada juga produk-produk development seperti kita develop robot untuk delivery Pak, untuk di kantin misalnya atau di restoran gitu ya. Nah, kita buat seperti itu. Ada juga produk terkait kesehatan misalnya untuk ultraviolet infection gitu ya, membersihkan ruangan. Nah, kita juga develop. Sekarang tim kami ada dari mahasiswa, ada 3 orang, itu ada di salah satu perusahaan di Batam. Itu mereka diminta untuk mengembangkan robot serupa di sana, tapi case-nya berbeda. Kalau di sini kita coba di kantin gitu, kalau di mereka ditaruhnya di line production. Jadi ngambil material dari warehouse, kemudian disuplai ke line production. Kemudian ya memang masih banyak improvement berkelanjutan ya, karena itu tidak bisa instan cuma 1 atau 2 semester saja. Ini lebih menguatkan kayak teaching factory juga Pak ya, untuk program ini PBL. Iya, kalau teaching factory itu kan sebenarnya bagaimana mengimplementasikan konsep industri ke dalam pembelajaran gitu kan. Nah, sebenarnya sama sebenarnya ini BRIL ini diarahkan untuk ke teaching factory juga, tapi ke arah robotics dan artificial intelligence gitu. Kalau di Poli Batam sendiri kan ada banyak Pak teaching factory. Ini PBL ini lebih mendekati ke kayak macam link and match itu ya Pak ya? Kerjasama dengan industri, melibatkan konsep-konsep pemrograman gitu kan, iya, jadi pembelajaran. Betul, jadi PBL itu kan kalau di kita artikan bisa menjadi project, problem, atau product based learning. Artinya apa yang dibutuhkan itu dari industri, dari internal kita itu bisa dijadikan topik untuk pembelajaran. Jadi ada beberapa kategori sih Pak. Ada proyek-proyek internal yang memang dibutuhkan oleh kampus kita sendiri, kemudian itu diselesaikan di dalam mata kuliah. Tapi ada juga proyek-proyek yang dari luar, yang kebutuhan dari masyarakat, kebutuhan dari industri. Nah, itu memang dipakai di dalam mata kuliah juga. Jadi sehingga tadi itu kalau link and match tadi ya sekalian jalan sebenarnya. Tapi sebenarnya PBL itu udah lama kita ini terapkan, cuma sekarang lebih diperkuat lagi. Betul. Prestasi apa aja sekarang kita
Kalau yang terbaik sejauh ini sih di internasional juara 3 Pak. Juara 3. Itu tahun 2018 ya. 2018 itu di Kanada. Tapi kita pernah juga kalau di nasional biasanya kita masih di peringkat 1. Peringkat 1 ya. Dari perhitungan lah ya. Ya. Kalau dari Poltek dengan kampus-kampus di Jawa gitu ya. Nah sekarang lagi apa nih? Nyiapin apa nih? Biasa Pak, kalau di sini kan PBL-nya itu ada kontes robot, gitu kan, ada product development juga. Nah kalau yang kontes robot ya kita nyiapkannya sepanjang tahun sih. Nah itu karena event tahunan ya Pak ya? Event tahunan. Jadi dari mulai selesai lomba, kita jeda seminggu, langsung persiapan lagi untuk lomba tahun berikutnya. Kapan rencananya Pak? Ini bulan Juni Pak, kita lagi persiapan untuk di internasional juga. Kebetulan tahun ini offline rencananya di Bangkok, di Thailand. Oh, konsepnya apa Pak yang kita bawa? Robot sepak bola humanoid sama sepak bola beroda. Oh gitu ya? Karena sebenarnya tahun sebelum pandemi itu 2020 kan kita seharusnya ke Prancis Pak. Cuman karena online sehingga ya sudah tandingnya online. Nah kemudian kita diundang lagi oleh panitianya di internasional sana langsung tatap ikut muka ya? tatap muka di Bangkok di Thailand. Nah, gimana Pak, kaget nggak dengan penerapan yang tadinya konvensional tiba-tiba kita harus ke yang lebih inovatif? Ya, baik. Kalau ditanya kaget enggak, sebenarnya tidak Pak. Tidak ya? Kenapa? Karena sebenarnya kami memulai PBL ini sudah sangat lama. Sudah lama. Sudah sejak tahun 2004. Mungkin waktu itu belum ada atau istilah PBL gitu ya, yang kalau PBL sebenarnya sudah sejak lama ininya ya, oleh ilmuwan, dari ilmuwan dunia 980-an atau berapa gitu ya. Cuman kami mengadopsi itu 2004 karena kami dari Poltek ini setiap tahun kan mengadakan lomba robot ya, yang ini setiap tahun kami ngikutin lomba robot. Nah itu ya sebenarnya adalah PBL terbiasa. Jadi lebih memperdalam lagi aja mungkin Pak ya? Benar. Jadi kalau istilahnya dalam tanda kutip dulu ilegal begitu karena tidak ada program yang menaunginya. Nah sekarang sudah legal karena ternyata yang kami lakukan selama ini dari tahun 2004 itu ternyata didukung juga oleh pemerintah mulai mungkin 3 tahun belakangan ini Pak. Pak, kalau konsepnya dengan yang lama dengan yang baru apa perbedaannya Pak? Kalau yang lama sebenarnya kegiatan ini terjadi di luar jam kuliah, kayak eskul gitu ya? Benar. Jadi pagi sampai sore mahasiswa masih kuliah, kemudian malam mereka baru mengerjakan. Gitu ya, malam sampai pagi. Kalau sekarang? Kalau sekarang mereka mengerjakannya dari pagi. Langsung terjun. Sehingga sekarang ini tidak ada lagi pembelajaran berbentuk teori. Jadi nggak seperti itu. Sehingga mereka dapat teorinya ya berjalan seiring dengan waktu. Ketika mereka misalkan butuh mau bikin robot A misalkan ya, ternyata mereka butuh robotnya harusnya pengen seperti ini. Nanti dosennya baru jelaskan. Kalau robotmu pengen bisa seperti itu, maka kamu harus pelajari tentang ABCD. Itu konsep ini udah berapa bulan kita terapkan? Kalau yang penerapan secara massalnya itu baru secara politeknik ya Pak, itu baru 2 atau 3 semester ini Pak. Sudah. Sekarang evaluasinya seperti apa? Evaluasinya hasil dari ini. Kalau hasil ini memang kalau dari prodi robotika karena sudah lama tidak kaget, tapi kalau yang dari prodi lain itu masih terkaget-kaget. Jadi memang di Poli Batam ini robotika termasuk yang pelopornya lah Pak ya. Program pelopornya dan dijadikan program unggulan untuk diduplikasi di prodi-prodi lain. Kendala yang Bapak hadapi ketika menerapkan konsep PBL ini? Kendala yang paling terasa itu adalah pencocokan waktu antara mahasiswa dengan dosen, mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lain. Karena di tim robot ini anggotanya tidak hanya satu prodi Pak, tapi beberapa prodi.
Nah nanti kalau satu prodi saja itu jadwal kuliah otomatis sudah aman. Tapi kalau kita menyangkut prodi lain, nah itu kadang jadwalnya itu tidak sama. Nah kemudian ya begitu. Jadi sini sudah mulai mengerjakan, prodi lain masih belum. Prodi lain masih ada yang masih menerapkan secara konvensional, masih cara lama begitu. Sehingga begitu pula sejumlah mahasiswa saat diminta komentarnya terkait penerapan kurikulum berbasis PBL ini mengaku senang dan konsep PBL ini lebih bagus dengan pola pembelajaran tidak menjenuhkan seperti belajar di dalam kelas. Karena kata mereka dituntut lebih kreatif dan inovatif dan penuh tantangan sehingga dapat menghasilkan suatu karya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Dengan saya sendiri, saya Muhammad Yusuf. Muhammad Yusuf, jurusan? Jurusan Elektro, Prodi Teknik Robotika. Nah, sekarang kan kita kampus kita menerapkan program Basic Learning ya, PBL. Ya. Gimana kayak yang kamu dapatkan dari PBL ini sendiri? Untuk PBL sendiri sih konsepnya sangat bagus karena di dalam PBL ini kita menerapkan project based learning di mana kita dituntut untuk membuat sebuah project, di mana project tersebut kita dapat mendapatkan ilmu berupa teori dan praktikum. Untuk lebih banyak di praktikumnya sih. Untuk saya sendiri, saya PBL di tim kontes yang di mana tim tersebut membuat robot. Itu yang kamu garap sekarang nih ya? Iya. Untuk kontes yang mempersiapkan diri untuk kontes. Iya. Untuk kontes sendiri konsepnya seperti apa robotnya? Robot apa gitu? Robotnya KRSBI Broda, kontes robot sepak bola Indonesia, yaitu sama seperti manusia, robotnya itu bisa sepak bola gitu. Bisa bermain sepak bola yang dimana itu ada striker, ada defender dan ada kipernya juga. Udah sejauh mana ini untuk ini programnya? Untuk sejauh ini proyeknya yang dikerjakan udah sejauh mana? Proyeknya saat ini sudah ada 2 robot striker dan saat ini sedang build robot kiper. Robot kiper. Yang udah ini udah jadi ya? Sudah. Udah bisa dipraktekkan nanti? Bisa ya? Bisa diperlihatkan ya? Insya Allah. Oke, harapan kamu dengan adanya PBL ini apa? Harapannya semoga mahasiswa yang mengikuti PBL ini dituntut untuk lebih disiplin, terutama lebih inovatif dan PBL ini sudah diterapkan di Politeknik Negeri Batam mulai tahun kemarin dan udah ada ini dan dirasakan manfaatnya cukup bagus ya. Ya, apalagi nantinya di bidang industri kita tidak kaget lagi. Soalnya siap-siap kerja lah. Iya, PBL itu dituntut untuk seperti itu. Oke, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Nama saya Muhammad Reval. Udah tingkat berapa? Tingkat semester 5. Sekarang kan Kemendikbud udah memberlakukan kampus Merdeka Belajar. Seperti apa sih konsep yang kamu rasakan tentang program kampus belajar itu, kampus Merdeka itu? Kita belajar di dalam kelas dan itu sangat bosan. Ada perbedaan ya? Mungkin sangat jauh berbeda. Di tingkat yang sekarang ini kita lebih merasakan real dari program kampus Merdeka ini yang dimana ada di dalam kampus ini kita menerapkan project based learning. Untuk itu kita lebih merasakan suatu pembelajaran yang lebih real, di mana pada saat kita mengerjakan suatu project itu kita lebih mencari tahu sendiri tentang apa itu pelajaran yang kita ambil, seperti misalkan aplikasi robotika. Nah, di dalam mata kuliah itu kita lebih mengetahui apa sih yang harus diaplikasikan. Nah kan konsep PBL tidak terlepas dari proyek-proyek yang kamu buat. Setelah ini apa yang kami rancang untuk proyek ini? Yang kami rancang untuk proyek ini itu membuat robot. Ya, robot. Robot untuk pesanankah atau emang untuk konsep-konsep kampus saja? Untuk PBL ini ada
3, yaitu untuk membuat robot untuk kontes, project dari industri, dan juga program magang. Nah, untuk saya sendiri, saya mengikuti PBL, tim kontes, yaitu membuat robot untuk kontes. Kontes apa tuh? Kontes robot Indonesia. Diadakan oleh siapa? Diadakan oleh Puspernas. Kapan tuh? Untuk tahun ini bulan Juni nanti. Dengan PBL ini pasti ada plus minusnya juga. Nah, walaupun dengan PBL itu kita bisa dibilang hasilnya itu nyata, kita praktikum, kita menghasilkan satu karya gitu kan. Ya. Tapi di samping itu minusnya juga ada juga. Apa tuh? Misalnya kayak kita langsung ngerjain ini, tapi kita tuh nggak tahu langkah-langkah untuk ngerjain itu. Nah, sekarang apa project yang kamu kerjakan sedang menggarap apa nih? Kebetulan saya di tim robot seni tari. Mau lomba-lomba ya? Iya, benar. Nah, di sini kami sedang masih belajar metode bikin project untuk ini robot. Iya, benar. Robot apa? Robot seni tari yang bisa menari. Yang bisa menari. Iya, benar. Yakin bisa. Iya, bentuknya bisa seperti apa sih, Dek? Bentuknya seperti robot humanoid, punya kepala, punya tangan, punya kaki juga. Ada jari-jarinya juga, jadi bisa seperti manusia. Itu berapa bulan konsep itu kita garap? 1 semester kurang lebih. 1 semester. Nanti untuk kita perlombakan. Ya, lombanya kapan rencananya? Lombanya yang jadwal yang beredar tuh nanti per Juni ya. Juni.